Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di LGA, channel tempatnya belajar bersama tentang perpustakaan. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Salam hormat, salam sungkem kepada para empu, para kolektor, para senior pusaka. Salam hormat juga bagi semua penggiat tosan haji di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, atau mungkin penggiat tosan haji di luar negeri. Semoga kita tetap diberi semangat, kita tetap diberi kemudahan, kita tetap diberi kesehatan untuk tetap mencintai pusaka peninggalan leluhur kita dan budaya Nusantara tentunya. Di tema kali ini, tema belajar kita adalah perbedaan. Kita ambil tema perbedaan tiga bilah pusaka, yaitu tilam upeh, tilam sari, dan brojol. Jadi kita bahas perbedaan tentang tiga bilah ini, tilam upeh, tilam sari, brojol. Kenapa tema ini perlu kita angkat? Karena di masyarakat kita, utamanya masyarakat yang awam, yang masih awam tentang keris, seringkali terjadi kesalahan dalam hal menyebut dapur keris. Brojol dikatakan tilam upeh dikatakan tilam sari, begitu juga sebaliknya. Kadang tilam sari dikatakan kebulajer, tilam upeh dikatakan sebagai brojol. Itu makanya saya terinspirasi untuk mengangkat tema ini sesuai dengan apa yang saya ketahui dari hasil belajar dari para senior tentunya. Oke, apa saja perbedaan dari ketiga bilah ini, brojol, tilam upeh, dan tilam sari? Saksikan videonya sampai selesai. Jangan lupa tekan subscribe, like, komen, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang menyukai keris, mulai menyukai tosan haji, mulai tertarik untuk belajar tentang keris, agar budaya kita tetap lestari. Oke, saksikan videonya setelah yang satu ini. Oke teman-teman, kita mulai membahas kita. Kebetulan saya pegang tiga bilah yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, saya rukun ya. Pertama ini anak brojol. Ini keris berdapur brojol. Brojol, lumayan sepuh. Kemudian tilam upeh, ada yang mengatakan ini tangguh tuban, tua juga, sepuh juga. Kemudian yang terakhir, keris berdapur tilam sari. Saya suka sekali ini, dia bagus. Jadi kalau di dunia perkerisan, menyebutnya wangun. Saya menyebutnya wangun sekali ini. Saya suka sekali ini. Ini dapur tilam sari. Kemudian kembali ke pembahasan, apa sih perbedaan antara brojol, tilam sari, dan tilam upeh? Kita bahas satu-satu. Dari mulai ricikan brojol,
pusaka keris brojol rijiannya adalah gonjo. Gonjo ya. Kemudian gandik lugas. Gandiknya lugas, jadi tidak ukir. Kemudian ini pejetan. Kemudian tidak memiliki tikal alis. Jadi jari gonjo polos saja, tidak ada tikal alis untuk brojol ya. Jadi gonjo gandik tanpa tikal alis. Jadi cukup itu saja, cukup sederhana untuk brojol ya. Brojol. Kemudian apa yang membedakan dengan brojol dengan tilam upih? Oke, ambil tilam upih. Untuk tilam upih sama-sama gonjo, punya pejetan juga, tetapi tilam upih memiliki tikal alis. Nah ini cekungan, ini disebut tikal alis. Kita saksikan untuk brojol tanpa tikal alis, jadi polos saja. Dan ini kita bandingkan dengan tilam upih. Untuk tilam upih ada tikal alisnya. Jelas ya. Yang membedakan antara brojol dengan tilam upih adalah di tikal alis. Untuk brojol tidak memiliki tikal alis, tapi kalau tilam upih memakai rijian tikal alis. Terkait rijian atau anatomi pusaka sudah kami bahas di video sebelumnya, yaitu di mengenal anatomi atau rijian keris. Brojol, tilam upih. Kemudian apa yang membedakan tilam upih dengan tilam sari? Kita ambil tilam sari. Ini tilam sari. Sama-sama punya gonjo, punya pejetan. Di tilam sari juga ada tikal alis, ya, juga ada tikal alis. Tapi apa yang membedakan? Ya ini kita bisa lihat, kalau di tilam upih tidak ada odo-odo. Ya, kalau di tilam upih ini tidak ada odo-odo. Odo-odo adalah rijian yang melengkung atau timbul di tengah-tengah bilah yang memanjang. Ini odo-odo, kemarin sudah kita bahas ya. Kalau tilam upih tidak ada odo-odonya, jelas kita lihat, jadi lugas polos saja. Tetapi lain halnya di tilam sari, ini ada odo-odonya. Nah ini terlihat jelas, meskipun sudah aus tapi terlihat sangat jelas, masih terlihat jelas bahwa ada odo-odonya. Nah kita lihat ya, ada odo-odonya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Yang membedakan antara tilam sari dan tilam upih adalah ketika tilam upih tidak memiliki odo-odo, sedangkan tilam sari memiliki odo-odo atau cembungan kecil memanjang dari pangkal sampai ujung bilah ya. Itu kita bisa saksikan. Tidak terlalu menonjol sangat sih, cuman sangat kelihatan. Nah kita bisa lihat ya, kita bisa saksikan ada tonjolan meskipun tipis atau sedikit. Lain halnya dengan tilam upih, lempeng saja, polos saja. Terus kemudian kalau di dunia perkerisan, bila tilam upih sedikit melimpo itu sedikit melebar, limpo istilah di dunia perkerisannya. Jadi jelas ya,
Saya sampaikan tadi perbedaan brojol dengan tilam UP, kemudian dengan tilam sari. Tadi sudah saya sampaikan perbedaannya apa saja. Jadi kalau di brojol ini sangat sederhana rinciannya, hanya gonjo dan gandik, kemudian tidak ada tikal alis. Kalau di tilam UP, gonjo, gandik, ada tilam ada tikal alisnya. Ini di bagian ada tikal alisnya sini. Kemudian yang membedakan lagi dengan tilam sari, gonjo sama, gandik sama, tikal alis sama. Namun kalau di tilam sari ada odo-odonya. Ada odo-odonya. Jadi jelas ya. Mungkin itu bisa menjawab apa yang saya sampaikan tadi, bisa menjawab yang mungkin selama ini sedikit rancu membedakan, terutama yang masih awam di dunia atos aji. Kalau di para pemain, para pemain muka lama mungkin sudah paham. Tapi kalau di memang yang benar-benar pemula memang masih sulit. Sedangkan di masyarakat kita, mbah-mbah kita dulu juga seringkali salah dalam menyebutkan. Tilam sari dikatakan tilam UP dikatakan brojol dikatakan tilam UP, bahkan brojol dikatakan tilam sari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Tidak bermaksud untuk menggurui, tidak bermaksud untuk sepintar. Hanya saja saya ingin berbagi apa yang saya ketahui. Kritik dan saran saya tunggu di kolom komentar. Tetap salam budaya Nusantara, salam santun, rahayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.